Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengomentari Hamas setelah kelompok itu menyampaikan tanggapannya terhadap proposal gencatan senjata. Komentar pertamanya itu dengan jelas mendorong Israel untuk melanjutkan perang. Kami akan terus berperang di Gaza sampai kemenangan tercapai, kata Netanyahu di hari Rabu 7 Februari 2023. Kita semua fokus pada satu hal utama, yaitu kemenangan penuh dan pahlawan kita tidak sia-sia, lanjutnya. Apakah gencatan senjata solusi terbaik buat Gaza? Apa motif Hamas usulkan gencatan senjata 135 hari? Dan apa solusi tepat atas masalah Gaza? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wasdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Dan sebetulnya bahasan tentang Israel ini sudah tidak lagi perlu dibahas gitu ya, Bung, karena solusinya tidak lagi bisa yang digaung-gaungkan oleh media, dan jelas juga solusinya pernah kita sampaikan di channel kesayangan kita ini, dan nampaknya perlu kita ulang supaya lebih mengingat lagi masyarakat bahwa pentingnya solusi yang nanti Bung Farid sampaikan. Dan pertanyaannya, apakah gencatan senjata yang dilakukan oleh Hamas 135 hari itu langkah yang tepat, dan apa motifnya menurut Anda, Bung Farid? Ya, pertama dalam perang itu tentu ada strateginya ya. Hmm. Jadi kalau dalam pandangan Islam, selama strategi itu tidak melanggar syariat Islam ya, maka strategi itu bisa dilakukan. Terkait dengan uh, perang melawan entitas penjajah Yahudi ini adalah perang yang harus dituntaskan, bukan hanya oleh Hamas ya, tapi oleh seluruh kaum muslimin. Nah, bagaimana ukuran tuntas dari perang ini? Diusirnya entitas penjajah Yahudi dan kembalinya tanah Palestina kepada kaum muslimin ya. Inilah ukuran eh, dari tuntasnya persoalan Palestina ya. Karena persoalan Palestina ini adalah keberadaan penjajah, entitas penjajah, keberadaan penjajah Yahudi itu. Nah, kalau gencatan senjata yang dimaksud adalah untuk strategi perang, ya, dalam pengertian bukan menghentikan perang itu, ya, karena perang ini harus terus dilakukan terhadap entitas penjajah Yahudi ini sampai mereka itu terusir, ya, diusir tepatnya, ya, diusir dari tanah Palestina yang mereka jajah, begitu. Demikian. Baik, Bung Farid, dan juga kabarnya Amerika, Mesir, dan Qatar membantu menyusun draft proposal gencatan senjata itu. Bahkan dari Perdana Menteri Amerika Blinken mengadakan pembicaraan dengan Emir Qatar dan juga Perdana Menteri Qatar. Apakah Amerika menyusun skenario juga, Bung Farid, agar solusi krisis Gaza itu hanya menguntungkan Amerika dan Zionis penjajah, Bung? Ya, terkait dengan proposal yang diusulkan ya oleh Amerika, Mesir, dan Qatar. Jelas ini adalah proposal untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri ya. Karena kita tahu bahwa posisi Mesir dan Qatar itu secara umum di bawah kontrol Amerika. Karena itu apapun yang dilakukan oleh Mesir, demikian juga yang dilakukan oleh Qatar ya, itu adalah bisa dipastikan ya bahwa bisa dipastikan itu untuk kepentingan Amerika. Meskipun di Qatar perlu juga kita pahami faktor Inggris juga kuat di sana ya. Namun secara umum proposal ini tentu dirancang untuk kepentingan Amerika Serikat ya. Apa kepentingan Amerika Serikat terkait dengan krisis Palestina ini? Yang pertama adalah mempertahankan ya eksistensi penjajah Yahudi. Ini merupakan harga mati bagi Amerika. Karena itu tawaran apapun yang dilakukan oleh Amerika itu pasti tetap pada prinsip keberadaan entitas penjajah Yahudi ini terus dipertahankan. Sejauh apapun ya gesekan atau sebutlah
uh, apa namanya, perbedaan pendapat misalkan antara elit politik Amerika atau Presiden Amerika dengan Perdana Menteri Israel misalkan. Tapi prinsipnya entitas penjajah Yahudi ini harus dipertahankan. Itu kepentingan Amerika. Yang kedua, kepentingan Amerika sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Amerika itu sangat menginginkan ya di tanah Palestina ini ada dua negara. Ya, di solusi Amerika itu dikenal dengan prinsip two state solution, ya, prinsip dua negara. Artinya ada negara penjajah Yahudi dan ada negara Palestina. Jadi semua skenario ini berujung pada dimunculnya atau dilegalkannya dua negara ini. Inilah kepentingan Amerika. Adapun kenapa Amerika ingin tetap mempertahankan bahkan menjadikan itu harga mati keberadaan penjajah Yahudi, tidak lain untuk kepentingan penjajahan Amerika di Timur Tengah, ya. Dengan keberadaan entitas penjajah Yahudi ini, Timur Tengah akan terus bergejolak, ya. Dan sumbernya antara lain itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Dan selama Timur Tengah bergejolak, Amerika punya legitimasi ya untuk melakukan intervensi di wilayah Timur Tengah. Juga memiliki legitimasi untuk melakukan berbagai kontak dan hubungan dengan penguasa-penguasa di Timur Tengah gitu. Nah, dengan kontak ini Amerika memastikan ya bahwa Timur Tengah itu tetap dalam under control Amerika melalui penguasa-penguasa yang ada di Timur Tengah gitu. Nah, karena keberadaan penguasa-penguasa di Timur Tengah itu tidak bisa dilepaskan dari kemunculan negara bangsa atau nation state yang itu lahir dari rahim kolonialisme yang memang dirancang oleh Amerika dan Inggris ya untuk tetap ya bisa mengendalikan Timur Tengah. Karena dengan terpecahnya Timur Tengah menjadi negara bangsa, ditambah lagi dengan penguasa-penguasa yang dikontrol terus oleh Amerika, Amerika bisa memperlambat ya, memperlambat bukan menghentikan, memperlambat kemunculan kekuatan politik dunia Islam di Timur Tengah. Kenapa saya katakan memperlambat, bukan menghentikan? Karena masyarakat Timur Tengah saat sekarang ini sudah tahu persis, ya, sadar persis bahwa penguasa mereka itu adalah penguasa pengkhianat, bahwa negara bangsa adalah prinsip yang dipaksakan atas Timur Tengah untuk memecah belah mereka. Jadi keinginan masyarakat Timur Tengah juga dunia Islam untuk bersatu di bawah naungan khilafah ala minhaji nubuwah ini sesuatu yang tidak bisa dibendung. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika sebenarnya hanya memperlambat ya, bukan menghentikan ya tegaknya kembali khilafah ala minhaji nubuwah yang akan mempersatukan kaum muslimin. Baik, Bung Farid, dan juga keputusan International Court Justice atau Mahkamah Internasional, Presiden Turki menyambut baik keputusan tersebut, menggambarkan keputusan yang berharga. Juga Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian juga menyerukan pihak berwenang untuk mengadili Israel karena tadi seolah-olah keputusan ini mengakhiri kependudukan entitas Yahudi di Palestina. Bagaimana tanggapan Anda atas putusan ini, Bung? Ya, apa yang menjadi respon dari penguasa-penguasa Timur Tengah, termasuk penguasa Turki terhadap keputusan dari Mahkamah Internasional ini, ya, International Court of Justice, jelas merupakan bentuk pengkhianatan mereka, ya. Karena bagaimana tidak, ya, keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional atau International Court of Justice itu sebenarnya keputusan yang tidak secara signifikan ya menghentikan penjajahan entitas penjajah Yahudi ini, ya. Karena apa yang dikatakan oleh International Court of Justice atau ICJ
adalah meminta Israel agar tidak melakukan, ya, mencegah untuk melakukan genosida. Jadi yang digunakan keputusannya oleh ICJ itu adalah agar Israel tidak melakukan genosida, kan gitu. Artinya keputusan ini tidak menetapkan bahwa yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini adalah sebuah bentuk genosida. Padahal adalah sangat jelas, ya, bahwa yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini adalah bentuk genosida. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu yang singkat mereka telah melakukan pembantaian, pembunuhan terhadap 27.000 kaum muslimin, menghancurkan rumah-rumah sakit, menghancurkan rumah-rumah sekolah, menghancurkan pemukiman-pemukiman penduduk. Ya, jadi jelas ini merupakan genosida. Tapi dalam keputusan kemarin itu, keputusannya itu adalah agar Zionis Israel ini mencegah dari melakukan tindakan genosida, gitu ya. Jadi bukan menetapkan bahwa yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini adalah genosida. Nah, karena itu keputusan ini sebenarnya keputusan yang tidak berarti dalam pengertian memberikan dampak yang signifikan, ya. Kalau ingin melakukan suatu hal yang signifikan, sebenarnya sederhana yang bisa dilakukan oleh penguasa-penguasa Timur Tengah, ya, kirim pasukan, ya, bombardir uh, terutama pangkalan-pangkalan udara militer Israel, itu akan kemudian melumpuhkan, ya, pesawat-pesawat tempur mereka, demikian juga melumpuhkan helikopter-helikopter mereka yang selama ini digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Kemudian langkah ekonomi itu bisa dilakukan oleh penguasa negeri Islam, memutus, ya, memutus segala bentuk hubungan ekonomi dengan entitas penjajah Yahudi. Bukan seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, ya. Turki hingga saat sekarang ini masih, ya, melakukan hubungan dagang dengan entitas penjajah Yahudi ini, ya. Bahkan kalau kita lihat Turki terus mengirim, ya, kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan vital untuk mesin perang entitas penjajah Yahudi ini, yaitu berupa baja, gitu ya. Demikian juga gas, ya. Tidak hanya itu, ya, bagaimana kita lihat sikap negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Yordania, dan Saudi, ya, yang membiarkan truk-truk, ya, mengangkut kebutuhan-kebutuhan vital untuk hidupnya ekonomi entitas penjajah Yahudi ini melalui wilayah mereka setelah ada krisis di Yaman, ya. Apakah ini bukan bentuk pengkhianatan, ya? Padahal kalaulah mereka kemudian menghentikan, ya, itu semua, menghentikan pasokan gas, menghentikan pasokan minyak, menghentikan pasokan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk entitas penjajah Yahudi, ini akan melumpuhkan entitas penjajah Yahudi ini secara ekonomi, begitu. Nah, ini tidak dilakukan oleh entitas, tidak dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab, ya. Jadi bisa disebut penguasa-penguasa Arab ini adalah lingkaran yang terdekat, ya, yang justru menjaga keberadaan entitas penjajah Yahudi ini. Di belakangnya itu adalah Amerika Serikat, ya, yang dilahirkan oleh Inggris. Jadi ini jelas merupakan bentuk pengkhianatan, ya. Baik, Bung Farid, dan juga tadi Anda katakan ini bentuk pengkhianatan, padahal sederhana sekali tadi yang juga Bung Farid sampaikan, kirim tentara untuk bombardir mereka, putus hubungan ekonomi. Dan pertanyaannya, mengapa sampai saat ini negara-negara atau penguasa-penguasa dunia yang mayoritas muslim tak melakukan itu, Bung? Ya, karena memang negara bangsa yang dibentuk di Timur Tengah itu adalah merupakan langkah untuk memecah belah persatuan kaum muslimin yang sebelumnya ada di bawah naungan khilafah Islam. Dan mereka menyadari, ya, negara-negara barat menyadari bahwa keberadaan negara khilafah yang akan mempersatukan negara-negara Arab itu akan mengancam kepentingan penjajahan mereka. Jadi sejak awal, ya, negara bangsa di Timur Tengah itu memang dirancang untuk kepentingan negara penjajah. Demikian juga sejak awal keberadaan penguasa-penguasa di Timur Tengah itu memang dirancang untuk kepentingan entitas penjajah Yahudi ini, menjadi garda terdekat, ya, untuk menjaga entitas penjajah Yahudi ini untuk kepentingan Amerika Serikat.
Demikian juga keberadaan Oki yang merupakan kumpulan dari penguasa-penguasa pengkhianat tersebut. Maka bisa dipastikan ya mereka tidak akan melakukan tindakan yang bisa memberikan dampak yang signifikan, yaitu menghilangkan entitas penjajah Yahudi ini ya. Dan inilah yang sebenarnya sangat disadari oleh dunia Islam saat sekarang ini. Dan ini sesungguhnya merupakan tanda-tanda yang semakin dekat ya kejatuhan penguasa-penguasa di Timur Tengah ya. Bagaimana mungkin ya mereka membiarkan truk-truk pengangkut kebutuhan-kebutuhan strategis Zionis Yahudi masuk melewati wilayah mereka, membiarkan pesawat-pesawat tempur Amerika melewati wilayah mereka, wilayah negeri Islam ya untuk kepentingan Amerika Serikat. Sementara kaum muslimin dibantai dan dibunuh. Jadi apa yang dilakukan oleh penguasa Arab itu sebenarnya adalah upaya bunuh diri mereka secara politis dan waktunya akan insya Allah semakin dekat. Dan kalau persatuan kaum muslimin ini muncul, tidak ada akan yang bisa menghalangi umat Islam hatta negara seperti Amerika Serikat sekalipun. Baik, jazakallah Bung Farid untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suarna diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.